Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Siaran webinar dengan NIM 178 dari Pangnya 22. Sini saya akan memaparkan tentang peran geokimia dalam eksplorasi panas bumi dengan studi kasus pada Gunung Api Talang, Sumatera Barat. Berikut untuk outline-nya. Yang pertama adalah latar belakang, pendahuluan, maksud dan tujuan, dan seterusnya. Untuk latar belakangnya, yaitu karena Indonesia dilalui oleh ring of fire atau jalur gunung api, membuat Indonesia memiliki potensi panas bumi yang begitu besar. Dikutip dari SDM 2017, Indonesia bahkan memiliki 40% dari cadangan panas bumi dunia, sehingga eksplorasi yang akurat menjadi krusial untuk memanfaatkan sumber daya ini secara efektif. Dalam konteks ini, geokimia memegang peran penting. Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang karakteristik sistem panas bumi, termasuk sumber daya panas dan dinamika fisikanya. Untuk tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menentukan sumber daya panas bumi Gunung Api Talang dengan menggabungkan data sejarah panas dan analisis geokimia airnya, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut. Untuk pendahuluannya, yaitu untuk pengertian panas bumi sendiri. Panas bumi merupakan energi panas alami yang berasal dari dalam bumi, seringkali berasosiasi dengan aktivitas vulkanik. Untuk tujuan analisis geokimianya, yang pertama adalah memahami karakter fluida panas bumi, yang kedua adalah menentukan zona upflow serta outflow dari sistem panas bumi tersebut. Berikut maksud dan tujuan dari penelitian saya. Yang pertama adalah maksudnya untuk menentukan letak sumber panas bumi dari sistem panas bumi Gunung Api Talang, Sumatera Barat. Untuk tujuan penelitiannya ada 3, yaitu mengkaji karakteristik geokimia, mengintegrasikan data geokimia air, serta memberikan pemahaman komprehensif mengenai sistem panas bumi Gunung Api Talang sebagai dasar untuk eksplorasi dan pengembangan energi panas bumi. Untuk metode yang saya gunakan di sini adalah menekankan pada analisis komposisi kimia air dengan mengamati kandungan kation yang ada 4, yaitu Na+, K+, Ca2+, serta Mg2+. Untuk anionnya sendiri ada SO4 2-, yang nantinya akan diplot ke diagram segitiga Gittenbach 1998. Untuk hasil plotannya ada di gambar samping, yaitu MAP gabu atas 2, MAP bawah betung, dan MAP batu bajanjang itu dominan unsur SO4-nya. Lanjut ke pembahasan. Untuk mata air panas itu kandungan Na+, K+, serta C2+-nya itu lebih tinggi dibanding air dingin. Ini dikarenakan adanya interaksi fluida dengan bantuan sampingnya. Lalu untuk kandungan SO4 2-nya itu lebih tinggi pada mata air panasnya yang dikarenakan oleh aktivitas vulkanik atau magmatismenya. Dilihat dari tabel di samping, itu ada untuk set untuk mata air panasnya itu ada 4, gabu atas 1 dan 2, bawah betung, dan batu bajanjang. Untuk set untuk air dinginnya adalah danau di atas, danau talang, serta danau di bawah. Lalu untuk parameternya seperti berikut, dari pH, konduktivitas, Na+, sampai SO2-nya. Selanjutnya adalah interpretasi zona panas buminya. Untuk zona upflow-nya itu di sekitar zona Gumuk Jantan atau pusat erupsi yang risennya, yang termudanya. Dengan ciri geokimianya itu pH-nya sangat asam, 1-2. Lalu dominasinya itu adalah SO4 2- sekitar 877, dan SO2-nya lebih dari 150 ppm, dengan tipe airnya sulfat yang dikarenakan oleh kontak langsung dengan gas vulkanik. Untuk indikasi zona upflow-nya yaitu proximity ke sumber panas magma muda dan aktivitas hidrotermalnya intensif. Lalu untuk zona outflow-nya itu berlokasi di Batu Bajanjang, tepatnya barat laut dari Gumuk Jantannya. Yang kedua adalah Danau Talang dan sekitarnya, dengan ciri geokimianya pH-nya netral sekitar 7. Lalu
Lalu dominasinya HCO3- dan SiO2-nya rendah. Dengan tipe air bikarbonat, hasil interaksi fluida dengan batu karbonat. Lanjut ke kesimpulannya, sumber panas utama terletak di Gumuk Jantan. Hal ini didukung oleh data geokimia berupa pH-nya itu asam dan SO4 nya tinggi, serta sejarah vulkanismenya masih muda. Lalu yang kedua adalah analisis SiO2 dan diagram segitiga itu memetakan zonasi sistem panas buminya. Lalu yang ketiga adalah integrasi data geokimia dengan vulkanostrat yang meningkatkan akurasi eksplorasi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.